Bersama saya Mr. IDP di pembahasan soal-soal tryout SKB Bahasa Inggris ataupun SKB Guru Bahasa Inggris bagian kedua. Di bagian kedua ini kita mulai dengan nomor 11. Nomor 11 sampai nomor 14 nanti adalah mengenai reading comprehension. Jadi untuk reading comprehension kita mulai dengan membaca soal. Number 11. What is the writer's intention in writing the text? Intention maksudnya adalah teman-teman sekalian tujuan, menanyakan tujuan dari penulisan teks. Untuk pilihan A sampai D semuanya adalah mengenai scholarship atau beasiswa. Lalu kita temukan kata utama dari setiap pilihan. Untuk yang bagian A, to tell when the best chance, B, to expose the steps, C, to show how to perform, D, to point out the strategy to win. Ada kata strategi to win beasiswa. Setelah itu teman-teman sekalian kita membaca kalimat pertama dari setiap paragraf teks tersebut. Kita baca kalimat pertama dari setiap paragraf dari teks tersebut. Ya, untuk nomor 1 atau paragraf pertama, perhaps the most basic scholarship application strategy is to apply for scholarship you have the best chance of winning. Di sini ada kata winning dan strategi ya, strategi untuk memenangkan. Dan setelah teman-teman nanti membaca kalimat pertama di paragraf kedua dan ketiga, saya yakin teman-teman akan bisa menentukan tujuan dari penulisan teks tersebut. Jadi di sini untuk nomor 11 pilihannya adalah D, to point out the strategy to win scholarship. Jadi teks tersebut adalah mengenai secara umum mengenai strategi untuk mendapatkan beasiswa atau memenangkan beasiswa. Next number 12. Untuk nomor 12 pertanyaannya adalah which statement of the following choices is the best restated? Di sini kita harus mengetahui best restated, dinyatakan kembali atau dituliskan kembali yang mempunyai maksud yang sama dengan kalimat yang diberi tanda kutip di paragraf pertama. Kalimatnya adalah you can allow someone else to do the initial legal work for you. Lalu kita cari di paragraf pertama yang kalimatnya ada tertulis kalimat yang ini teman-teman ya. Lalu kita kembali ke teksnya. Di sini setelah teman-teman membaca paragraf pertama ini, maka teman-teman akan menemukan di sini you can allow someone else to do the initial legal work. Jadi di sini kita perlu membaca dari awal kalimat yang ada tulisan ini, yaitu dari sini. By complicating a profile that includes many of your personal strengths and interests, you can allow someone else to do the initial legal work. Jadi di sini kita bisa meminta bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Jadi untuk nomor 12 teman-teman sekalian, yang sama maksudnya di sini adalah ya pilihan A, you can ask someone else to apply. Ya, yang pilihan A kurang cocok. Yang pilihan B, you can have someone else complete your profile. Jadi di sini kata kuncinya kita bisa meminta bantuan orang lain melengkapi data profil kita. Next number 13, nomor 13. Whom can the scholarship applicant ask for the letter of recommendation? Ya, di sini artinya kepada siapa pelamar beasiswa bisa meminta surat rekomendasi. Jadi ini teman-teman sekalian adalah mengenai detail information ya. Di sini yang perlu kita perhatikan nanti adalah di mana di teks tersebut tertulis letter of recommendation. Lalu kita cari di sini jawaban yang tepat. Setelah teman-teman membaca dengan cepat teks tersebut atau yang disebut dengan scanning, maka teman-teman akan menemukan kalimat yang di paragraf ketiga. Di sini dikatakan di paragraf ketiga, if you need a letter of recommendation, ask someone who knows you well ya. Jadi di sini kita bisa meminta kepada seseorang yang mengenal kita dengan baik dan seterusnya. Jadi untuk nomor 13 teman-teman sekalian, yang mana yang cocok dia atau yang sepadan dia dengan yang tadi? Di sini pilihan A,
someone knowing him well and being capable of speaking to his strengths. Jadi untuk nomor 13 jawabannya adalah A. Next, number 14, nomor 14. How many steps are there presented on the passage? Ya, ada berapa banyak step yang diberitahu dalam teks tersebut? 2, 3, 4, 5. Untuk menjawab soal ini tentu kembali kita di sini ya, kita harus melihat teksnya. Oke. Untuk yang pertama di sini ada dikatakan sini a good first step. Ya, ini adalah step yang pertama. Lalu yang kedua, stepnya itu adalah after you have finished ya. Setelah kamu selesai men-search atau mencari beasiswa, itu adalah step kedua. Dan ketiga adalah beyond deciding which scholarship to apply, you should play to your strengths. Jadi teman-teman sekalian, stepnya ada 3, maka jawaban untuk nomor 14 adalah B. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 14. Pembahasan soal-soal tryout SKB Bahasa Inggris ataupun SKB Guru Bahasa Inggris nomor 14. Nomor 15 ya. Nomor 15. By the end of this year, Linda blank blank in Bandung for 5 years. Ya, ini teman-teman sekalian, di sini ada tertulis by the end of this year. Ini adalah ciri-ciri dari tenses future perfect continuous tense. Maka jawaban untuk nomor 15 adalah B ya. Will have been staying. Jadi future perfect continuous tense. Nomor 15 jawabannya adalah B. Kita lanjut teman-teman sekalian, soal berikutnya nomor 16. Oke, nomor 16. Danny accompanied by his friend blank blank to Mr. George who is an English teacher right now. Ya, di sini ada kata right now. Berarti dia di sini teman-teman sekalian, bisa kita katakan dari right now ini berarti ada continuous ya, pada saat ini atau sekarang ini. Maka di sini adalah tentu continuous ya. Sekarang kita tinggal menentukan apakah di sini to be-nya menggunakan is atau are. Tentu di sini subjeknya adalah Danny. Maka untuk nomor 16 jawabannya adalah is talking. Next, number 17, pembahasan soal tryout SKB Bahasa Inggris atau SKB Guru Bahasa Inggris. Nomor 17, your computer is broken. It needs blank blank. Ya, needs ini kata kerja. Lalu di sini ada pilihannya. Untuk pilihan A, fix, dia tidak nyambung ya. Lalu bagaimana pilihan B, needs to fix. Ya, ini juga tidak tepat, tetapi yang tepat adalah pilihan C ya. Perlu diperbaiki. Di sini tadi sudah ada kata broken. Jadi untuk nomor 17 adalah C. Next, number 18. Untuk nomor 18, soalnya neither the big house nor the smaller houses blank blank right now. Lalu di sini teman-teman, ini kita perhatikan di sini ada kata neither dan nor. Jadi ini adalah materi bahasa Inggris mengenai pemakaian neither and nor. Di sini bagaimana kita menentukan apakah kita memakai is atau a? Untuk materi neither yang ada juga pemakaian nornya, kita itu berpatokan kepada subjek yang kedua, yaitu smaller houses. Ya, smaller houses adalah plural noun ya teman-teman ya. Jadi tentu di sini untuk nomor 18 kita memakai yang to be-nya a. Oke. Lalu bagaimana kita menentukan apakah C atau D? Maka di sini kita berpatokan kepada right now, berarti sedang dilakukan. Maka pilihan yang benar adalah D. Next, number 19. The town blank blank before the United Kingdom came. Ya, di sini kata kuncinya ada before dan di sini past tense. Maka di sini dia itu adalah past perfect. Yang mana yang mengandung past perfect? Dia ada di pilihan D. Oke,